Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Nurhasana SMH, selaku dosen pengampu hukum asuransi dan pengangkutan niaga. Nama saya Salwa Puja Esfahan dengan NPM 21120111430. Di sini saya akan menjelaskan resum hukum pengangkutan niaga dari pertemuan 9 sampai 12. Tata hukum nasional dan hukum pengangkutan. Tata hukum nasional adalah sistem hukum yang memiliki asas berbentuk tertulis, konstitusional, dibuat pembuat UU, meliputi semua bidang hukum positif, berdasarkan Pancasila, tujuan bagi negara dan bangsa, dan berlaku unifikasi. Sistem tata hukum nasional. Tata hukum nasional merupakan satu sistem hukum yang memiliki unsur subjek hukum, status hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Subsistem tata hukum nasional. Hukum pengangkutan subsistem dari tata hukum nasional yang memiliki subjek pengangkutan pihak-pihak, status hukum subjek, ada pengangkutan adalah perusahaan pengangkutan, ada objek pengangkutan, ada muatan dan biaya, ada peristiwa pengangkutan, perjanjian dan penyelenggaraannya, dan yang terakhir ada hubungan pengangkutan, hak dan kewajiban pihak-pihak. Ada tujuan, sifat pengangkutan. Perjanjian umumnya lisan yang didukung dokumen, campuran berbagai jenis perjanjian, perintah undang-undang, dan yang terakhir ada niaga dengan pemungut biaya. Pertemuan 10 sampai dengan 11. Objek pengangkutan niaga. Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang meliputi muatan barang dan penumpang, alat pengangkut dengan tenaga mekanik, biaya angkutan sejumlah uang, dan dokumen angkutan. Tujuan dan manfaat. Terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Benar artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang perjanjian dan kepatutan. Adil artinya biaya pengangkutan lunas dan angkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jika timbul kerugian, mendapat penggantian. Manfaat pengangkutan niaga sebagai upaya peningkatan nilai guna barang dan SDM. Barang muatan, arti barang. Barang yang sah dilindungi undang-undang. Objek perdagangan termasuk juga hewan. Klasifikasi barang. Menurut keperluannya atau kegunaannya, ada sandang, yaitu tekstil, kain, baju, dan celana. Ada pangan, beras, gula, dan buah. Rumah tangga ada lemari, mebel, dan alat dapur. Bangunan ada kayu, besi, semen, cat. Pendidikan ada buku, alat tulis, komputer. Menurut sifat muatan ada berbahaya, dingin beku, cair, dan kemasan, dan gas. Pemuatan dan pengangkutan. Pemuatan disesuaikan dengan klasifikasinya. Barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati tidak dicampur dengan barang pangan. Sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkut karena resikonya tinggi. Pengangkut tidak bertanggung jawab akibat kelalaian pengirim tentang barang berbahaya. Landasan ideologi. Jenis alat pengangkut. Kereta api dijalankan di atas rel dikemudikan oleh masinis stasiun. Kendaraan umum dijalankan di jalan raya dikemudikan oleh supir terminal. Kapal niaga dijalankan di perairan dikemudikan oleh nahkoda pelabuhan. Pesawat udara dijalankan di udara dikemudikan oleh pilot bandara. Ada sifat pengangkut. Layak jalanan, layak laut, layak terbang dibuktikan dengan sertifikat uji kelayakan. Terdaftar menurut hukum Indonesia sah sesuai dengan peruntukannya yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Tanda kebangsaan diberikan kepada alat pengangkut milik warga negara yang terdaftar dibuktikan sertifikat tanda kebangsaannya. Biaya pengangkutan. Pedoman penerapan tarif. Kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, struktur dan golongan tarif ditetapkan menurut jenis alat pengangkut, kelangsungan dan pengembangan usaha penyelenggaraan angkutan, dan yang terakhir ada tarif angkutan lintas barang batas ditetapkan menurut perjanjian bilateral atau internasional. Ada penghitungan tarif. Kontrapresi penyelenggaraan. Jenis angkutan dan alat pengangkut. Jarak dan waktu angkutan ada sifat muatan berbahaya dan risiko tinggi. Biaya penyelenggaraan. Ada makan dan minum dan servis atau pelayanan. Pertemuan 12.
Ada penelitian. Ketentuan charter. Hanya pengangkutan laut charter diatur secara khusus dalam KUHD. Pengangkutan charter umumnya diadakan secara tertulis atau kontrak. Klasifikasi dan kriterianya, ada pengangkutan niaga reguler, disediakan bagi kepentingan umum, dilaksanakan menurut trayek dan ditetapkan pemerintah. Biaya angkutan dibayar menurut tarif yang ditetapkan pemerintah, aspek hukum publik. Dan aspek hukum publik, kepentingan umum, trayek, tarif berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Pengangkutan niaga charter. Pengangkutan niaga charter disediakan bagi kepentingan pihak tertentu atau khusus. Dilaksanakan menurut waktu atau menurut perjalanan. Biaya angkutannya ditetapkan berdasarkan oleh kesepakatan, aspek hukum perdata, alat pengangkut, penyelenggaraan, biaya angkut, dan berdasarkan perjanjian kontrak. Ada perbedaan dari sewa dan charter. Pada sewa hanya disediakan alat pengangkut, dan pada charter disediakan alat pengangkut dengan awaknya. Pada sewa hanya terdapat pengangkutan darat, dan pada charter terdapat pada semua jenis pengangkutan. Jenis charter atau tujuan. Charter untuk kepentingan sendiri. Alat pengangkut hanya digunakan untuk kepentingan charter sendiri. Pencharter dapat berupa pemilik barang atau penumpang. Charter charter untuk kepentingan umum. Alat pengangkut digunakan percharter untuk melayani kepentingan umum. Percharter adalah perusahaan yang pengangkutan yang kekurangan alat pengangkut. Perbedaan antara keduanya. Pada jenis pertama, tercharter adalah perusahaan pengangkutan, percharter bukan perusahaan pengangkutan. Pada jenis kedua, tercharter dan percharter adalah perusahaan pengangkutan. Sebagai percharter, pada jenis pertama tidak dapat mencatatkan lanjutan. Pada jenis kedua dapat mencatatkan lanjutan. Pada jenis pertama, semua biaya alat pengangkut ditanggung pengangkut atau tercharter. Pada jenis kedua ditanggung percharter kecuali jika dijanjikan sebaliknya. Pada jenis pertama, resiko pelanggaran ditanggung tercharter. Dan pada jenis kedua, resiko pelanggaran ditanggung tercharter. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.